Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kembali kita menyambung kajian kita tentang asma atau mengenal Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang terbaik, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas nama Allah yang ke-9, yaitu Al-Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang ke-9. Di dalam Al-Quran nama Al-Aziz ini banyak sekali disebut. Al-Aziz mengandung 3 kumpulan makna. Apabila terhimpun 3 perkara itu, maka disebutlah Al-Aziz. Yang pertama, Al-Aziz adalah dia yang sangat tinggi kehormatannya dan yang tidak tertandingi serta tidak terkalahkan. Nah, jadi Al-Aziz itu mengandung 3 makna. Yang pertama adalah dia Allah yang maha tinggi kehormatan atau kemuliaannya. Jadi tidak ada lagi satupun makhluk ciptaan atau siapapun yang lebih tinggi kehormatannya, yang lebih tinggi kemuliaannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makna Al-Aziz yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Aziz adalah dia Allah yang sangat berhajat semua makhluk kepadanya. Maksudnya semua makhluk, khususnya manusia, walaupun sekejap mata tidak bisa lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya pasti memerlukannya. Betapapun manusia menjadi orang kaya dan menjadi orang yang sangat alim, orang yang sangat pandai dan berkuasa, tetaplah ia disebut orang yang berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pengertian Al-Aziz yang kedua adalah Allah, dia yang sangat berhajat semua makhluk kepadanya. Artinya semua makhluk yang ada di muka bumi ini, tidak hanya manusia, seluruh membutuhkan hajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Binatang, hewan, wabil khusus manusia itu sangat membutuhkan kepada Allah. Nah, itu pengertian daripada makna Al-Aziz yang kedua. Kemudian makna yang Al-Aziz yang ketiga adalah dia Allah yang tidak bisa dicapai oleh makhluknya, dengan pengertian mustahil manusia bisa melihat Allah dengan panca indera dan mustahil bisa merasa akan zatnya. Nah, yang ketiga, kita ini manusia tidak ada kemampuan, tidak mampu melihat Allah itu dengan menggunakan panca indera yang kita punya. Panca indera kita bisa berupa mata, tidak sanggup melihat keagungan daripada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya satu yang mampu melihat secara langsung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj. Itu pun ketika Isra wal Mi'raj, malaikat Jibril mendampingi beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha, ke langit, nak masuk ke bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril tidak bisa lagi masuk, karena kata malaikat Jibril, kalau aku lewat dari sini maka akan terbakarlah tubuhku seluruhnya. Nah, ketika itu Rasulullah masuk ke dalam arasy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah yang mampu mencapainya. Hanya satu makhluk, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka dari tiga makna itu terhimpun makna asma Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, dan dari sini Al-Aziz bisa diartikan Dia Allah adalah yang maha mulia. Kalau kita melihat di Al-Qur'an tuh Pak ya, ada kan Asmaul Husna, kemudian di bawahnya ada artinya. Itu kalau kita lihat di situ secara singkat artinya Al-Aziz itu yang maha mulia. Tapi kalau di dalam kitab ini diuraikan lebih jelas lagi. Yang pertama tadi dia adalah yang sangat tinggi kehormatannya, Dia Allah. Kemudian Dia Allah yang semua makhluk berhajat kepadanya. Dan yang ketiga, oleh karena kekuasaan dan keagungannya, manusia atau makhluk siapapun tidak mampu melihat Allah itu dengan menggunakan panca inderanya. Nah, itu adalah dari tiga itu disimpulkan bahwa artinya menjadi Allah itu adalah Al-Aziz yang maha mulia. Berkata Al-Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi berkaitan dengan masalah ini, seseorang tidak akan bisa sampai kepada Allah kalau memang ada istilah usul itu artinya sampai. Kalau ada istilah sampai tadi kepada Allah itu cuma majas saja, kata kiasan saja. Jadi kalau yang sebenar-benarnya orang sampai kepada Allah itu tidak ada. Sebenarnya seorang jua pun tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang ada di tubuh kita tidak akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut lagi Al-Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, "Ma 'arafallaha bil haqiqati siwallahi azza wa jalla." Artinya sebenarnya tidak ada yang bisa mengenal zat Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga berkata, Alhamdulillahilladzi lam yaj'al lil khalqi sabilan ila ma'rifatihi. Artinya segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan bagi makhluk jalan apapun untuk bisa mengenal zatnya. Kalau zatnya tuh maksudnya bentuk fisiknya. Kalau sifat-sifatnya itu kan lain lagi kan. Kita kan di sini mengenal nama Allah dengan namanya Asmaul Husna, atau dengan sifat-sifatnya, sifat 20, nah itu bisa. Tapi kalau untuk mengenal, melihat langsung zatnya, wujudnya, itu tidak ada satupun manusia yang bisa. Begitu maksudnya dari perkataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, hal taro rabbak? Wa qala Jibril, inna baini wa bainahu sab'ina hijaban min nurin. Jadi Rasulullah pernah bertanya kepada Jibril, hal tara rabbak? Kata Rasulullah, pernahkah engkau melihat Allah? Nah, jadi Rasulullah bertanya kepada Jibril, pernah enggak Jibril engkau itu melihat Allah? Maka Jibril pun menjawab, inna baini wa bainahu sab'ina hijaban min nurin. Kata malaikat Jibril, jangankan melihat antara aku saja dengan Allah itu 70 hijab atau 70 dinding. Didinding dengan apa? Dinding dari nur, cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa, tidak pernah juga Jibril. Padahal Jibril ini kan yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Ternyata Jibril pun tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Musa. Tatkala Nabi Musa selesai bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di Gunung Tursina, Nabi Musa ini bergelar Kalimullah. Artinya Kalimullah itu bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah, tapi belum pernah bertemu dengan Allah. Bercakap-cakap langsung pernah, tapi kalau bertemu langsung zatnya tidak pernah Nabi Musa. Nah ini, jadi di Bukit Tursina itu ya, di dalam munajatnya Nabi Musa
alaihi salam menemukan kelezatan yang luar biasa, tidak terbanding. Sesudah ini Nabi Musa alaihi salam minta kepada Allah untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihi salam berkata, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku agar aku bisa memandang kepada Engkau." Artinya Nabi Musa pengen memandang langsung zat Allah itu bagaimana. Karena selama ini Nabi Musa cuma bercakap-cakap saja, ngobrol saja pernah dengan Allah secara langsung, tapi kalau untuk melihat zat belum pernah. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, engkau tidak akan bisa melihatku. Tengoklah gunung." Ada gunung di tempat Nabi Musa itu, ada satu gunung. "Tengoklah gunung itu," kata Allah Subhanahu wa taala. "Jika tetap ia pada tempatnya ketika aku bertajalli, ketika aku pengen memperlihatkan zatku di situ, maka ada harapan engkau bisa melihatku," kata Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah Subhanahu wa taala bertajalli kepada gunung itu, maka pecah belahlah gunung tadi. Allah ingin melihatkan zatnya, ternyata gunung tadi langsung pecah belah. Dan gunung itu pecah belah, kemudian terbentang, kemudian terbang. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam tersungkur pingsan. Nah, Nabi Musa ketika melihat Allah ingin bertajalli tadi di gunung tadi, langsung pecah belah gunung yang sebesar itu, dan Nabi Musa pun akhirnya pingsan. Nabi Musa ini Pak, dalam riwayat kalau dia ninju orang, apa tuh kalau di sini bahasanya? Ninju, kalau kami di sana ninju ya. Sekali tinju itu orang bisa langsung meninggal, saking kuatnya tenaga Nabi Musa itu. Ketika melihat Allah ini ingin melihatkan tadi, langsung pingsan beliau, tidak sanggup Nabi Musa tadi. Nah, seberapa apakah Allah Subhanahu wa taala bertajalli atau membuka hijab, menampakkan nur zatnya tadi? Kata ulama tafsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala membuka hijab atau dinding tadi itu hanya sebesar lubang jarum, baru sedikit. Lubang jarum yang untuk kita jahit itu ada kan kecil Pak ya. Kalau kita kabur mata biasanya tidak bisa masukkan benang ke dalam situ. Sebesar itu. Baru sebesar itu Allah Subhanahu wa taala membukakan nur untuk memperlihatkan zatnya. Sudah gunung pecah. Kemudian Nabi Musa pun pingsan. Tidak sanggup. Nah, begitu. Kata para ahli suluk, ada dua cara untuk mengenal Allah. Suluk ini orang yang ingin berjalan menuju Allah, ingin menuju Allah, itu namanya suluk. Salik ya, salik, mereka yang berjalan menuju Allah, tapi berjalan bukan menuju untuk menemui zatnya, tidak, menuju kepada pengenalan atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama mengenali zatnya, kedua mengenali Allah melalui asma'nya dan sifatnya dan perbuatannya. Dengan melalui asma Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya dan sifatnya, kita bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala, asma'nya, sifatnya dan perbuatannya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak juga nabi yang lain. Jadi yang pernah bertemu langsung dengan wujud melihat Allah itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj. Karena Rasulullah adalah wasilatul uzma namanya. Wasilatul uzma itu artinya penghubung hamba dengan makhluk, penghubung hamba dengan Allah. Nah, jadi perantaranya Rasulullah tadi. Karena kalau Allah langsung kita tuh bakal tidak sanggup, makanya harus ada penghubung, perantara, yaitu Rasulullah SAW. Kenapa tidak diciptakan Nabi itu dari bangsa malaikat misalnya? Karena tidak sesuai, kita manusia. Nah, Rasulullah dijadikan Nabi kenapa dari golongan manusia? Karena manusialah yang pandai, yang paham, bisa berkomunikasi dengan sesama manusia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena wasilatul uzma, maka beliau mampu bertemu kita dan juga mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu Allah, Rasulullah mampu, bertemu kita manusia juga mampu. Tapi kalau seandainya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penghubung atau perantara itu malaikat, paling malaikat itu saja bisa bertemu dengan Allah, tapi kepada manusianya tidak bisa bertemu. Nah, jadi hanya orang tertentu saja yang bisa bertemu dengan malaikat. Tapi kalau Rasulullah yang hidup di zaman itu, siapapun orangnya, siapapun dia bisa bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu maksudnya. Setelah kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama dengan nama Al-Aziz tadi, apabila iman kita sudah kuat, maka akan menimbulkan akhlak atau perbuatan pada diri kita, yaitu keinginan berusaha untuk menjadi orang yang terhormat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha menjadi dirinya tempat berhajat akan makhluk-makhluknya. Jadi meneladani sifat atau nama Allah Al-Aziz ini, yang pertama dia berusaha menjadi orang yang terhormat. Orang yang terhormat itu bukan mesti dia harus pejabat, tidak. Orang yang menjaga dirinya daripada perbuatan-perbuatan tercela, orang yang menjaga kejujuran dirinya, orang yang menjaga akhlaknya sehingga dia dihormati oleh banyak orang. Walaupun dia bukan seorang yang diagungkan, atau dia bukan seorang ulama, bukan seorang ustadz, tapi dihormati. Kenapa? Karena mungkin akhlaknya, karena mungkin kedermawanannya, karena mungkin figurnya yang disegani dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menyebabkan orang itu menjadi terhormat. Dan apabila dia sudah menjadi orang yang terhormat, berarti dia telah meneladani sifat Allah Al-Aziz tadi. Itu yang pertama, hendaknya kita menjadi orang yang terhormat. Yang kedua, hendaknya kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah, tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari kemuliaan di sisi manusia, bukan mencari penghormatan di sisi manusia, tapi mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah siapa yang di antara kamu itu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling takwa? Kalau kita mencari kemuliaan di sisi Allah, maka cukup satu saja kita cari perhatian, cuman mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mencari kemuliaan di sisi manusia, berapa banyak yang kita berapa banyak yang kita ingin cari perhatian kepadanya. Misalnya 1000 orang yang ingin mereka itu memuliakan kita semua, 1000 orang kita berakting, 1000 orang kita mencari perhatian orang tersebut. Tapi kalau kita mencari kemuliaan di sisi Allah, maka cukup satu saja yang kita perlukan, yaitu mencari perhatian di sisi Allah. Nah, makanya kata ulama itu, mencari kemuliaan di sisi manusia itu capek. Kata para ulama, mencari kemuliaan di sisi manusia terlalu capek, karena banyak yang pengen kita temui. Tapi kepada Allah, hanya Allah saja. Kalau sudah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, maka Allah yang akan memuliakannya di sisi para makhluknya. Nah, begitu. Jadi bagusnya carilah kemuliaan di sisi Allah, kata pesan di dalam kitab ini. Kemudian yang ketiga, berakhlak kepada sifat Al-Aziz tadi adalah dia menjadi tempat berhajat orang-orang, tempat orang-orang berhajat kepadanya. Misalnya dia di kampung itu adalah orang yang dermawan atau orang yang punya begitu. Orang datang kepadanya meminta hajat ini, dia menjadi orang yang didatangi untuk dimintai hajat. Bisa hajat itu berupa tukar pikiran, ada masalah datang kepada dia, kemudian minta solusi dan diberikan pemikiran begini, akhirnya mendapatkan keluar daripada permasalahannya. Atau dalam keadaan susah ekonomi datang kepadanya, kemudian diberikan hajatnya. Nah, ketika dia beriman dengan Al-Aziz, dia akan berakhlak seperti demikian, menjadi tumpuan orang-orang
untuk berhajat kepadanya. Jadi 3 tadi. Yang pertama dia menjadi orang yang terhormat. Terhormat itu maksudnya dia disegani karena akhlaknya, karena kepribadiannya dan lain sebagainya. Kemudian mencari kemuliaan di sisi Allah. Maka apabila dia mencari kemuliaan di sisi Allah dan dia punya kemuliaan di sisi Allah tersebut, maka Allah nantinya akan memuliakan dia di hadapan banyak-banyak orang. Dan yang terakhir, dia menjadi orang yang tempat orang berhajat kepadanya. Nah, ini adalah 3 hal ini yang akan menjadi akhlak daripada orang yang beriman kepada nama Allah Al-Aziz tadi. Cara untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah agar menjadi orang yang terhormat di sisinya, bagaimana caranya? Caranya cuma satu, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu saja caranya, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa adalah orang yang mulia atau terhormat, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisinya. Para ulama berkata, apabila engkau belum bisa menjadi orang yang takwa, maka temani dan dekatilah orang-orang yang sudah takwa. Kita tidak mampu menjadi orang takwa karena mungkin ya amal kita sedikit, ilmu kita sedikit, ya. Jadi kita ini susah untuk bisa menjadi orang bertakwa. Maka caranya adalah dekati orang-orang yang takwa. Dekati orang-orang yang berilmu, dekati orang-orang yang bagus ibadahnya dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu daripada caranya, sebagaimana dikatakan ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Artinya tidaklah beruntung orang yang beruntung melainkan dengan sebab menemani orang yang beruntung. Karena orang yang takwa semua yang keluar dari dalam tubuhnya akan menimbulkan sesuatu yang baik bagi orang-orang yang didekat dengannya. Kalau orang sudah mencapai kedudukan takwa di sisi Allah, kalau dia dekat, bukan cuman tutur katanya, bukan cuman perilakunya, tapi dalam tubuhnya itu sudah mengeluarkan nur, cahaya, sehingga orang-orang yang di samping-sampingnya akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemuliaan. Sebaliknya orang yang fasik ini Pak, dia tahu hukum agama, dia tahu hukumnya ini salah, ini benar, ini haram, ini makruh, tapi dia tetap melakukan yang dilarang itu namanya fasik. Orang yang fasik atau jahat juga bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak baik bagi orang yang di dekatnya, karena ada sesuatu pengaruh yang ditimbulkan. Kesimpulannya, orang yang sudah beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Aziz, hendaklah ia menjadi kedudukan yang mulia hanya di sisi Allah, dan hendaklah ia menempatkan dirinya bagi sumber kepentingan bagi orang-orang lain. Hendaklah dia menjadi orang yang mencari kemuliaan di sisi Allah, dan hendaklah dia menjadi orang yang tempat orang berhajat, sumber daripada orang-orang yang punya kepentingan kepada dirinya. Karena Allah tadi adalah bersifat tempat meminta atau tempat para makhluk berhajat kepadanya.